Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Gereja Katolik di seluruh dunia hari ini merayakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Saya akan kutipkan apa yang ditulis Santo Justinus. Meski dibunuh dengan pedang ataupun disiksa dengan belenggu dan api, kami tidak akan murtad dari iman kami. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kalender nasional pun memperingati hari kelahiran Pancasila. Kita senantiasa berdoa agar Allah yang Maha Rahim membimbing para pemimpin dan rakyat Indonesia untuk senantiasa menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dan jati diri bangsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di studio Oase Rohani Katolik saat ini sudah hadir Romo Thomas Ferry Soeharto OFM yang akrab disapa Romo Ferry. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Ferry? Oh, kabar saya baik dan luar biasa serta sudah biasa di luar juga. Terima kasih. Pandemi selesai. Iya, terima kasih Romo senantiasa berkenan hadir dalam acara Oase Rohani Katolik dan menyapa pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai acara pada hari ini seperti biasa dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Monggo Romo. Marilah kita awali renungan kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersukacita dan bergembira karena Engkau menganugerahkan kepada kami iman yang hidup. Hari ini kami memperingati Santo Justinus Martir yang dengan begitu gigih dan berani mempertahankan imannya meskipun ia dianiaya dan hendak dibunuh. Kiranya rahmat yang sama, keteguhan yang sama Kau berikan juga kepada kami hari ini, agar kami juga mampu untuk memperteguh iman kami, khususnya dengan renungan hari ini melalui bacaan-bacaan Ekaristi, bacaan-bacaan suci yang boleh kami renungkan pada hari ini. Semoga Engkau membuka mata hati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kemudian oleh karenanya kami diperteguh untuk bisa membela iman kami, sekaligus juga memberi kesaksian banyak orang tentang iman kami, agar dari kesaksian itu banyak orang juga terinspirasi untuk ikut membangun dunia ini dengan peran serta masing-masing, dengan kontribusi masing-masing, khususnya di dalam negara kami Indonesia, yang hari ini juga bersyukur atas anugerah falsafah negara, dasar negara Pancasila yang kami peringati hari lahirnya. Kiranya dengan iman yang teguh kami juga mampu mewujudkan cinta kasih kami kepada negeri kami tercinta ini dengan menegakkan Pancasila dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Maka kami sembahkan ya Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kitab Putra Sirah bab 42 ayat 15 sampai 25. Karya Tuhan hendak kukenangkan, dan apa yang telah kulihat hendak kukisahkan. Segala karya Tuhan dijadikan dengan sabdanya. Matahari bercahaya memandang segala sesuatu, dan ciptaan Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Kepada orang-orangnya yang kudus, Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menceritakan segala karyanya yang mengagumkan itu. Sebab Tuhan Allah semesta
telah menetapkan supaya jagat raya didukung dengan kemuliaannya. Lubuk lautan dan hati diselami olehnya, dan segala rencana hati diketahuinya. Sebab yang Maha Tinggi mengenal segala sesuatu yang dapat dikenal dan memiliki tanda-tanda zaman yang sudah-sudah diberitahukannya dan apa yang akan datang dimaklumkan olehnya. Dan bekas dari apa yang tersembunyi pun disingkapkannya. Tidak ada pikiran satupun yang terluput dari Tuhan, dan perkataan manapun tak tersembunyi baginya. Ciptaan besar dari kebijaksanaannya diatur rapi olehnya, sebab dari kekal sampai kekal ia ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditambahkan atau diambil daripadanya. Dan ia tidak membutuhkan seorang pun sebagai penasehat. Betapa eloklah segala ciptaan Tuhan, tetapi hanya sebagai bunga api sajalah yang tampak. Semuanya hidup dan tetap tinggal untuk selamanya, guna setiap keperluan, dan semuanya patuh kepadanya. Segala-galanya berpasangan, yang satu berhadapan dengan yang lain, dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakannya kurang lengkap. Yang satu menguatkan kebaikan dari yang lain, dan siapa gerangan pernah puas memandang kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, diciptakan segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam kantung. Samudra raya ditaruhnya dalam bejana. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Biarlah seluruh bumi takut kepada Tuhan. Biarlah segenap penduduk dunia gentar terhadapnya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Mari kita dengarkan bait pengantar Injil sebagai pengantar untuk bacaan Injil suci. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah cahaya dunia. Barang siapa mengikut aku, hidup dalam cahaya abadi. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata,
panggillah dia. Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu? Orang buta itu menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus selalu berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Ferry, bacaan-bacaan liturgi pada hari ini sungguh indah ya Romo. Ya. Dari bacaan pertama tadi, penulis Kitab Putra Sirah merenungkan ciptaan Tuhan yang penuh dengan kemuliaannya. Lalu yang kedua, Yesus menyembuhkan Bartimeus yang kemudian mengikuti Yesus. Dari bacaan pertama tadi, inspirasi iman apa yang hendak Romo Ferry bagikan kepada kami? Baik, bacaan pertama bisa disimpulkan dengan tema langit mewartakan kemuliaan Tuhan. Artinya, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dari alam semesta yang Tuhan ciptakan. Dalam bacaan pertama, Kitab Putra Sirah menegaskan bagaimana kemuliaan dan kemahakuasaan Allah itu dapat kita lihat dalam seluruh ciptaannya. Pertama, dia nyatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dari firman-Nya yang keluar dari mulut Allah. Dan kemudian semua diciptakan dalam situasi yang baik, ya. Dikerjakan dengan kasih setia, dipenuhi dengan keadilan dan hukum. Nah, itu merupakan bahwa Allah tidak hanya menciptakan saja selesai, tapi juga menata ciptaannya itu sudah dengan sungguh amat baik. Ada kasih setia yang selalu Tuhan perhatikan, dia tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja. Dan ciptaan juga satu dengan lain terhubung dengan hukum keadilannya. Lalu juga dikatakan bagaimana Tuhan itu menguasai sampai semua itu diselami, ya. Laut yang dalam diselami, tapi bukan hanya laut yang jasmani, hati kita juga diselami, yang rohani juga dikuasai, dikenalnya. Jadi ada ikatan Tuhan dengan jasmani dan rohani kita. Pokoknya seluruh dari kita itu semua ada dalam perhatian, ada dalam ikatan dengan Tuhan. Maka teologi-teologi pada abad pertengahan itu mengungkapkan bagaimana kemuliaan Tuhan itu ada pada setiap ciptaannya. Misalnya kita baca dari buku Bonaventura, dia punya buku itu yang terkenal adalah Perjalanan Jiwa Menuju kepada Allah. Dalam buku itu ditegaskan bahwa setiap yang diciptakan Tuhan karena disentuh oleh Tuhan, maka juga di situ kita bisa melihat jejak Tuhan di situ. Jadi dia mengatakan pada yang mati, ciptaan-ciptaan yang mati, kita bisa melihat bayangan Tuhan atau umbra Dei. Lalu dalam makhluk-makhluk yang hidup, kita bisa melihat jejak Tuhan atau vestigia Dei. Dan puncaknya pada kita manusia, kita bisa melihat imago Dei atau citra Allah dalam diri kita manusia. Jadi sebenarnya setiap hal yang diciptakan Tuhan itu bisa memancarkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita semua itu pada dasarnya diciptakan sungguh baik adanya. Jadi pertama-tama kita mesti bersyukur. Bersyukur bahwa saya, ibu, dan juga semuanya itu diciptakan baik adanya. Jadi jangan mulai membanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke, wah kok saya lebih jelek dari dia, atau orang biasanya lalu begitu dan akhirnya menjadi minder, atau lalu merasa diri lebih tinggi dari yang lain, menjadi sombong. Jadi kita diajak untuk mensyukuri bahwa semuanya itu diciptakan Tuhan sungguh amat baik adanya. Dan karena itu masing-masing punya kontribusi untuk mewartakan dan memberi kesaksian akan kebaikan Allah itu.
Jadi sebenarnya tidak ada juga yang jelek di dalam setiap ciptaan. Ya. Karena itu kita bersyukur kita tidak mengenal haram halal karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya ya. Bukan hanya lalu bisa dimakan semua, tapi harus dipelihara karena semua orang punya hak untuk hidup. Karena itulah kita juga meningkatkan kepedulian kita akan lingkungan hidup. Karena menurut Paus Fransiskus kan semua yang hidup itu punya hak untuk hidup. Dan kalau kehidupan yang satu mati akan juga terimbas pada yang lainnya. Karena begitu yang satu mati, yang lain terpengaruh, nanti akan ikut mati, dan pada muaranya kita semua akan mati. Karena itu kalau kita memperhatikan kelestarian lingkungan hidup itu sama saja memperhatikan kelestarian kita juga. Karena kita semua terikat satu sama lain oleh hukum tadi, yang hukum yang penuh keadilan, yang satu hidup, yang lain pun akan hidup. Yang satu mati, yang lain pun bisa menjadi mati. Dan karena itu ya kita bersyukur bahwa Paus Fransiskus juga berdasarkan semangat Santo Fransiskus Assisi itu menyadarkan kita bahwa bumi kita hanya satu, semuanya terkait satu sama lain. Sehingga mari kita pedulikan karena apa yang kita buat di sini akan berpengaruh pada bagian dunia yang lain. Kalau kita berbuat baik di sini, yang lain jadi baik. Kalau kita mencemari, yang lain juga akan ikut tercemari. Ya, kita lihat saja waktu Indonesia tuh ada kebakaran hutan, yang protes kan bukan hanya orang Indonesia. Orang Singapura protes, orang Malaysia protes, semua kena asapnya ya. Ya nggak usah jauh-jauh, kalau tetangga kita juga bakar sampah, kita kan juga asap masuk rumah, kita juga protes ya. Jadi polusi itu pasti mencemari bukan hanya apa yang ada di sekitar kita, tapi juga seluruh dunia pasti akan terkait dengan pencemaran itu. Sehingga mari kita juga menjadi saksi keadilan Allah itu dengan ikut melestarikan semua yang ada di dunia ini, agar justru dalam keberagaman itu lalu kita bisa mewartakan kemuliaan Allah yang semakin utuh dan penuh. Nah, maka tadi dikatakan bahwa setiap ciptaan diciptakan berpasang-pasangan, artinya tidak akan bisa utuh sendiri, tapi selalu ada dalam kaitan dengan yang lainnya. Sehingga ya saya bisa hidup bahagia kalau orang lain juga bahagia. Tidak bisa saya bahagia sendiri. Saya kan kalau ketawa sendiri juga nggak bisa ya. Kalau saya ketawa sendiri gila namanya. Ketawa ya harus yang lain ikut ketawa supaya lalu menjadi penuhlah kegembiraan dan sukacita kita. Tetapi tentu saja kalau Bonaventura mengatakan bahwa setiap makhluk itu memancarkan kemuliaan Allah, harus disadari bahwa makhluk itu bukanlah Allah. Ini berbeda dengan animisme, dinamisme yang kadang melihat, di pohon itu Allah ya. Karena justru itu tadi, sebab setiap makhluk itu tidak bisa sempurna sendiri, maka dia bukanlah Allah ya. Hanya Allah yang bisa sempurna dalam dirinya. Karena itu setiap makhluk itu diciptakan dalam kaitan dengan lain supaya menyadari bahwa kesempurnaan kita bukan hanya pada diri sendiri, tapi selalu ada dari kaitannya dengan banyak orang. Kesempurnaan keluarga itu karena bapak, ibu, anak ya, bukan hanya bapaknya saja yang hebat, ibunya enggak, tapi tentu saja seorang bapak yang hebat pasti karena dukungan ibu yang hebat, karena juga anak-anak yang mendukung, sekaligus juga anak-anak menjadi sukses karena bapak ibunya yang mendukung dan sebagainya. Jadi pasti ada relasi yang baik sehingga semuanya akan menjadi baik ya. Kita tidak bisa hidup sendirian, kita harus bersama-sama dengan ini karena kebaikan dan keselamatan kita bergantung pada yang lain, dan terutama bergantung pada Allah sendiri sebagai pemberi kehidupan itu. Nah, itulah yang bisa kita lihat dari kitab yang begitu membuat kita seperti di tengah dunia. Betul. Iya, Romo membaca tadi kitab Putra Sirah lalu mendengarkan Romo, saya tersentak Romo karena sudah pantaskah yang saya buat bagi dunia, paling tidak sekeliling saya, dunia diciptakan dengan begitu kasih dari Tuhan. Lalu kemudian juga di sini disebutkan yang satu menguatkan kebaikan dari yang lain. Artinya setiap dari kita juga menjadi berkat bagi yang lain. Makanya nggak perlu khawatir mau berapa besar kita memberi kontribusi. Kecil nggak apa-apa, kan lalu dikuatkan yang lain. Tapi yang penting memberi kontribusi ya. Karena setiap kita pasti kan diberi talenta, atau jangan sudah diberi satu ditanam lagi. Di 3, 5 nggak masalah ya. Mau berapa banyak, sedikit banyak tidak masalah. Yang penting kita kontribusikan, kita berikan supaya setiap masyarakat dengan saling
menguatkan tadi, lalu yang 3 menjadi 5, yang 5 jadi 10 dan sebagainya. Dan satu hal yang juga perlu diingat Romo, bahwa Tuhan sudah menciptakan seluruh alam semesta dengan sangat baik. Sudah saatnya dan sudah layak dan wajib kita menjaganya ya Romo. Iya, karena kalau kita nggak menjaga, kita nggak menghormati yang menciptakan. Betul, betul. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang sudah Romo Ferry katakan tadi. Apakah kita sebagai ciptaan Allah yang sudah dikasihinya juga melakukan hal yang sama terhadap alam di sekeliling kita dan sesama kita yang juga diciptakan dengan amat baik? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena setelah jeda kita akan melanjutkan dialog iman dari bacaan Injil. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Thomas Ferry Soeharto OFM, dan saya Bernadette Esther. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, kritik, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email di alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan dialog iman kita dengan mendengarkan Romo Ferry dari bacaan suci menurut Markus. Romo, apa inspirasi iman yang hendak Romo Ferry bagikan kepada kami? Baik, membaca Injil Markus hari ini mengingatkan kita akan kebiasaan kita orang Indonesia. Jadi kita orang Indonesia itu selalu ingin bersama-sama, ya, kumpul bersama. Maka orang Jawa punya pepatah itu, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Ya. Jadi mau makan tidak makan, yang penting berkumpul itu yang paling penting. Sehingga apa-apa kita kerjakan tuh biasanya senang kalau dikerjakan bersama-sama. Lalu mulai timbul apa yang kita sebut sebagai berjamaah tadi. Dari hal yang baik berjamaah sampai hal buruk pun berjamaah. Jadi yang baik kerja bakti, gotong royong, kita berjamaah. Tapi akhirnya juga korupsi berjamaah. Lalu ya perbuatan yang jelek-jelek pun kita berjamaah. Jadi mengapa berjamaah itu dari hal baik bisa sampai ke hal yang buruk? Ya, karena itu tadi, gerombolan tadi. Jadi dalam pengalaman saya juga waktu diminta atau melayani sebagai pendidik calon-calon imam, itu juga melihat ada juga panggilan itu panggilan gerombolan. Artinya begini, jadi ada sekelompok orang muda yang masuk ke seminari, dan sekelompok itu kan mereka kan saling kenal, sahabat dari kecil misalnya, sehingga rame-rame yang satu bilang aku ke semari, yang lain ikut ke semari ya. Nanti begitu ada salah satu yang keluar, yang lain juga ikut keluar. Padahal tidak ada alasan keluar. Yang satu mungkin keluar karena dikeluarkan, karena dia punya kesalahan. Yang lain tiba-tiba aku juga mau keluar, nggak betah lagi ya. Cuma keluar padahal dia baik-baik saja. Itulah namanya panggilan gerombolan. Kadang-kadang juga ada iman gerombolan. Jadi saya atau kita beribadah kan bergerombolan juga. Artinya kalau yang kamu datang nggak nanti rosario? Aku nggak juga kok gitu. Jadi pinginnya gerombolan, kalau nggak ada ini loh kita nggak. Padahal kan doa itu kan kita harus juga menentukan ini penting atau tidak atau perlu. Nggak harus tanya teman-teman apa ada atau tidak ya seperti itu. Nah hari ini Injil juga menunjukkan perbedaan antara iman gerombolan dan iman yang mempribadi. Jadi di situ kita lihat bagaimana Yesus keluar dari Yeriko dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong. Lalu dihadapkan dengan satu orang Bartimeus, anaknya Timeus ya. Jadi yang gerombolan itu ya membeo saja. Ketika mereka melewati Bartimeus ini kan dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Mereka kan karena menghormati Yesus, karena segan pada Yesus, ya supaya Yesus tidak terganggu. Maka, nggak usah, jangan ribut, jangan. Nah, lalu kemudian
Bartimeus ini kan nggak mau ikut apa yang gerombolan katakan itu. Dia punya satu kekuatan sendiri, tekad sendiri. Lalu dia berteriak malah lebih keras lagi. Anak Daud, kasihanlah aku. Nah, begitu Yesus mengatakan, mungkin sudah dengar, lalu berhenti, lalu panggillah dia. Apa yang dibuat orang-orang gerombolan tadi? Tiba-tiba baik pada Bartimeus. Oh, tenangkanlah hatimu, ini bagi dia akan manggil kamu. Jadi pada awalnya tuh, wah jangan. Begitu Yesusnya pingin dia atau mau bertemu, mulai dengan ini baik-baik. Nah, itulah. Jadi gerombolan itu sesuatu yang gampang untuk berubah gitu ya. Maka tadi ada berjamaah yang baik, yang jauh juga bisa berjamaah gitu. Jadi orang yang bergerombol itu orang yang tidak kuat secara pribadi, tidak mandiri secara pribadi. Jadi dalam beriman pun kita jangan sampai menyerahkan iman kita pada gerombolan ya, seolah-olah gerombolan yang menentukan. Jadi kalau gerombolan yang ngajak baik kita ikut baik, gerombolan yang ngajak buruk kita ikut buruk. Memang ada pepatah mengatakan orang Jawa bilang ojo cedak kebo gupak atau jangan deket-deket orang yang berdosa. Tapi itu kan nanti ikut dosanya. Nah, itu kan karena gerombolan tadi. Kalau orang sungguh-sungguh kuat ya mau dekatan dengan orang berdosa dia tidak akan ikut berdosa. Karena dia punya satu kekuatan atau satu ketegasan dalam diri sendiri. Nah, itu juga yang dibutuhkan. Jadi melalui bacaan ini Yesus mengajak kita untuk seperti Bartimeus. Kalau kita mau melihat dengan sungguh-sungguh secara sejati, maka kita harus punya juga iman yang mandiri. Pribadi yang punya keteguhan iman. Sehingga mau dan bisa memperjuangkan hal yang baik meskipun kelompok masyarakat itu membuat kita seolah-olah sulit untuk berbuat baik. Jadi karena dia sudah punya tekad, meskipun dihadang-halangi oleh gerombolan masyarakat, dia tetap tambah kuat. Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, kita kadang-kadang kan tidak seperti itu. Kita kadang-kadang menyerah pada apa yang masyarakat. Jadi kita kurang menjadi tanda lawan untuk yang baik misalnya. Kita sepertinya selalu ikut arus saja. Kalau masyarakat pas baik, ya kita ikut baik. Jadi kita ditentukan lebih kepada orang-orang daripada ditentukan oleh kemauan kita sendiri. Nah, iman yang teguh itu iman yang bisa punya keputusan dan pilihan yang tidak ditentukan hanya oleh rombongan dan gerombolan yang jelas itu. Maka kan Yesus ketika mendengar di bagian lain, ketika selesai mempergandakan roti, lalu mereka datang lagi minta Yesus jadi raja. Yesus kan tidak mau. Karena apa? Karena mereka ini menjebak saja. Jadi maunya senang-senang. Nanti Yesus kan selalu kasih roti, itu nggak usah kerja ya. Jadi gerombolan itu kan menjadi buruk kalau semuanya kan hanya menyenangkan saja, lalu nggak mau susah, nggak mau berjuang, lalu tinggal kan ada teman, kan ada yang lain, seperti itu. Nah, seperti kita biasanya kalau kerja kelompok, lalu biasa ditemukan yang satu kerja keras, yang lain tinggal ongkang-ongkang. Tapi nilainya untuk bersama maunya. Jadi itulah. Nah, itu tidak akan bertahan lama. Kebersamaan gerombolan ini nggak akan bertahan lama. Sebab ketika semua dihadapkan pada pilihan supaya bisa nanti berhadapan dengan tantangan, hambatan, mau tak mau, lalu kalau mereka harus berhadapan sendiri, mereka jadi menyerah ke teman sana dia nggak bikin, ke teman sana nggak bikin, dia juga nggak bikin, akhirnya semuanya menyerah gitu. Jadi tidak bisa membela sesuatu yang benar pada orang-orang yang hanya bersifat gerombolan seperti ini. Jadi kita sebagai gereja, persekutuan umat Allah, seharusnya bukan menjadi gerombolan saja, tapi sebuah persekutuan, paguyuban. Jadi persekutuan. Ibu tahu nggak apa inti kata persekutuan? Sekutu, Romo. Salah. Apa? Kutu. Binatang yang kecil itu ya, Romo. Jadi kutunya satu. Kutunya sekutu. Nah, itu kan mengingatkan kita saya zaman kecil dulu kan masih kadang-kadang banyak yang kutuan itu ya. Lalu kenapa kutuan? Ya karena waktu tidur dengan teman kan deket-deketan toh, ketularan. Ketulannya loncat. Jadi sekutu itu orang yang saking dekatnya, lalu kemudian tapi masing-masing ya tidak lalu ikut yang lain ya, karena kutu itu kan meloncat-loncat kan sepertinya. Jadi persekutuan artinya kita dekat tapi
kedekatan itu bukan berarti bahwa kita lalu membiarkan diri kita pada keramaian itu atau gerombolan itu, tapi ya seperti batu-batu hidup, masing-masing batu itu punya kekuatan, tapi dikaitkan, dipadukan sehingga menjadi bangunan yang hidup. Nah, jadi gereja itu diharapkan seperti itu ya, bukan hanya tumpukan yang tidak jelas, tapi masing-masing punya kekuatan, tapi dipadukan dengan begitu rupa sehingga menjadi satu bangunan yang kokoh dan kuat. Nah, itulah hal yang diharapkan oleh Tuhan dari para muridnya, dari kita gerejanya. Jangan hanya jadi kumpulan orang, tapi gerombolan, tapi sungguh-sungguh setiap orang itu punya kontribusi masing-masing, sehingga tapi dipadukan, tidak berdiri sendiri-sendiri, sehingga kemudian terjadilah bangunan gereja yang kokoh dan kuat. Iya, betul. Tadi Romo mengatakan bahwa contoh iman Bartimeus itu yang harus kita pelihara. Romo juga tadi menceritakan kalau ada orang yang mau rosario atau tidak, dia lihat dulu temannya lah gitu kan. Kalau mau doa ke ziarah ke Gua Maria, temannya ikut atau tidak gitu kan. Nah, Romo, kadang-kadang memang kita itu atau perlu sampai harus tanda kutip buta dulu ya Romo, untuk supaya bisa mendengarkan dirinya, untuk supaya lebih kuat. Saya ingin bertemu dengan Tuhan seperti yang dijiwai atau diinginkan oleh Bartimeus ini. Ya, jadi memang Bartimeus itu menunjukkan sebuah kekuatan orang yang punya integritas. Ya. Jadi ada kesatuan antara apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan. Ini kan kelihatan dari Bartimeus ya. Dia tidak melihat, artinya dia punya kekuatan diri dulu ya. Sebelum dia ke gerombolan, dia sendiri punya kekuatan, ketekatan, keteguhan hati bahwa dia mau sembuh ya. Dia mau melihat. Ya. Maka antara pikirannya dengan apa yang dikatakan dan dilakukan jadi satu kesatuan. Maka begitu dia mendengarkan banyak-banyak, dia nggak mau tahu, pokoknya saya mau sembuh. Maka dia tetap berjuang keras untuk supaya sembuh. Nah, itulah yang dibutuhkan kalau kita mau merubah kumpulan kita tidak hanya jadi gerombolan, tapi menjadi sebuah persekutuan. Yaitu bahwa kita harus menjadi pribadi yang berintegritas dulu. Yang ada kesatuan antara keteguhan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Kalau tidak punya itu, lalu nanti gampang kita diombang-ambingkan oleh yang lain-lain. Kalau yang lain baik ya nggak apa-apa. Kalau yang buruk itulah yang membuat kita celaka juga ya. Jadi integritas itu. Jadi keteguhan persekutuan itu terjadi karena masing-masing orang anggota persekutuan itu punya integritas. Kalau tidak, maka nanti dapat berubah jadi gerombolan. Betul. Romo, kalau tadi dalam kitab Putra Sirah kita melihat bagaimana dituliskan semuanya yang diciptakan Tuhan baik. Lalu kemudian kita juga melihat di sini di Injil Markus, Bartimeus mempunyai keteguhan seperti yang Romo Ferry katakan, keteguhan ingin sembuh, ingin mempercayai bahwa sungguh Allah Maha Mulia dan hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Apa benang merah di antara kitab Putra Sirah dan bacaan Injil dari Markus ini, Romo Ferry? Ya, benang merahnya adalah antara kebersamaan dan sendiri ya. Jadi bacaan pertama menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan itu dinampakkan dalam kebersamaan. Tapi menampakkan kemuliaan Allah dalam kebersamaan itu baru bisa ketika satu masing-masing yang mendukung kebersamaan itu mempunyai keteguhan seperti Bartimeus. Jadi kalau kita beramai-ramai tapi tidak punya integritas, yang kita tampakkan bukan kemuliaan Tuhan. Atau tidak selalu menampakkan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kemudian rame-rame berjamaah korupsi kan tidak menampakkan kemuliaan Tuhan. Baru ketika baik itu bersama-sama menampilkan kemuliaan Tuhan. Jadi alam itu menampilkan kemuliaan Tuhan dalam kebersamaannya karena satu dengan yang lain itu punya keteguhan, kontribusi yang kuat yang lalu saling meneguhkan kebaikan satu sama lain. Tapi kalau masing-masing tidak punya integritas seperti Bartimeus, keteguhan iman seperti Bartimeus, lalu ya tidak akan ada kebersamaan yang menampakkan kemuliaan Allah ini. Nah, dalam kasus tadi Bartimeus, walaupun semua orang mencegah Bartimeus untuk tidak berteriak, malah disuruh diam, tetapi Tuhan punya hati ya,
bisa mendengar seperti yang dikatakan Putra Sirah. Kedalaman hati orang Tuhan pun tahu. Dan dia tahu sekali bahwa Bartimius sungguh mempercayai Tuhan walaupun dia tidak melihat ya Romo. Dan itu ditunjukkan Tuhan Yesus dengan dia tahu sih Bartimius mau melihat, tapi kan dia tanya dulu, benar-benar mau nggak? Maka ditanya, apa yang kamu kehendaki aku lakukan ya. Jadi meskipun Allah itu menyelami hati kita, tapi tadi keteguhan kita itu juga dihargai Allah. Pilihan kita dihargai Allah. Karena Allah memberikan pada kita kebebasan. Jadi nggak lalu, oh ya aku tahu, maka kamu segala. Enggak. Kita ditanya dulu, kita benar-benar mau itu enggak? Kalau kita benar-benar mau memilih itu, ya Tuhan juga mengabulkannya. Ya. Artinya kalaupun kita mempunyai, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan kita inginkan dan kita perlukan sebenarnya ya Romo. Tetapi seandainya itu tidak diutarakan dengan penuh keyakinan, itu juga tidak akan terjadi ya Romo. Itu bisa terjadi juga, tinggal kita mau terima atau tidak. Jadi kan kalau kita terima, maka kita kemudian bisa mengikuti rencana keselamatan Allah. Tapi kalau kita terima, ya lalu kita bisa berbelok ke arah dosa tuh. Karena akhirnya kan pilihan kita juga menjadi, Tuhan bisa mengkondisikan bahwa kita akan melakukan yang perlu dan penting, tapi kan pilihan kita juga menentukan kita mau terima apa tidak. Dan Tuhan tidak memaksa harus terima. Jadi ya tergantung pilihan kita. Kalau kita memilih kebaikan, maka dalam kebersamaan kita menampakkan kemuliaan Tuhan. Kalau tidak memilih kejahatan, ya kita lalu bisa membuat yang lain juga akhirnya jatuh. Kalau sama-sama juga tidak punya keteguhan, lalu jatuh dalam gerombolan yang lalu gampang untuk berjamaah yang jahat-jahat juga. Ya. Romo Ferry, terima kasih untuk renungannya yang sungguh meneguhkan iman kami. Dan kini sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita merenungkan apa yang sudah Romo Ferry katakan tadi. Ketika Yesus datang secara pribadi kepada kita dan menanyakan, apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu? Apakah yang hendak kita katakan kepadanya? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Ferry. Monggo Romo. Baik, saudara-saudariku, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita syukuri firman Tuhan yang telah memberi inspirasi yang luar biasa kepada kita. Dan juga kita mohon berkat Tuhan agar kita bisa menjadi tidak hanya pendengar sabda, tapi juga pelaku firman Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami dan semoga selalu Kau berikan keteguhan iman kami. Tuhan, kami telah mendengar apa yang Kau firmankan dan kami sadar bahwa Engkau memberikan pada kami sebagai bagian dari martabat dan citra kami, bahwa kami pun mempunyai kehendak yang bebas. Kami Kau perkenankan untuk memilih. Maka semoga kami Kau terangi dengan rahmat dan curahan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memilih yang baik, dan kemudian memberikan kontribusi yang baik dari pilihan ini kepada sesama masyarakat, siapa saja yang ada di sekitar kami. Dengan demikian, lalu kami bersama-sama bisa mewartakan kemuliaan-Mu, menjadi saksi kemuliaan-Mu dalam kebersamaan persekutuan. Semoga gereja-Mu menjadi gereja yang teguh, yang jadi persekutuan yang mewartakan kasih-Mu, karena masing-masing kami yang menjadi anggota gereja adalah batu-batu yang Kau susun menjadi bangunan yang hidup. Kiranya itu semua terjadi karena kami dengan teguh hati memilih yang baik, sehingga kebebasan yang Kau berikan dapat kami arahkan untuk kebaikan. Dan dengan demikian kebebasan itu menuntun kami kepada kebebasan anak-anak Allah, yang buat kami mampu ikut membangun kerajaan-Mu dalam kebersamaan satu sama lain menjadi persekutuan bangunan yang hidup. Dan kiranya kesaksian gereja-Mu juga menyadarkan dan menginspirasi lembaga-lembaga lain atau kelompok-kelompok lain, entah agama lain, suku dan ras budaya lain, sehingga dalam kebersamaan kami juga menumbuhkan bangunan
negara Republik Indonesia yang semakin kokoh dan kuat, di mana di dalamnya ada keadilan, kesejahteraan, berkat pengamalan falsafah negara kami Pancasila yang kami hidupi juga dalam kami juga melaksanakannya melalui pengamalan ajaran sosial gereja kami. Karena itu ya Tuhan, kami persembahkan seluruh upaya kami untuk melaksanakan ajaran sosial gereja demi mengamalkan Pancasila dasar negara kami, sehingga negara kami juga menjadi bagian dari kerajaan-Mu yang hidup dan mulia. Maka kami mohon berkat-Mu Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dan sekaligus juga melaksanakan firman-Mu menjadi saksi Injil-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup, pekerjaan, dan pelayanan saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Thomas Ferry Soeharto OFM. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun sangat Romo. Sami-sami.